Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang urgensi integrasi nasional. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan diri. Saya Abdiasana. Saya Muriduka. Saya Bangkedang. Saya Sindita Neo. Dan saya Minja Gerata. Pada penjelasan materi kami, yang pertama tentang definisi integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional adalah studi yang membahas asal-usul kata, sejarah, dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Konsep urgensi integrasi nasional juga dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Ahli yang pertama yaitu Sastruddin Bahar. Ia mengatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemenuhan dan kewajibannya. Kedua, menurut Jutati Suroyo, menurutnya integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang kedua, makna integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki makna yaitu kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Hal ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda-beda, agama, daerah, berarti berbicara tentang mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Yang pertama, integrasi bangsa. Menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam suatu wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit bangsa. Menuju pada masalah penghubungan dengan yang diperintahkan, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi nilai menunjuk. Pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang berintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. A. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. B. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. C. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang berikut menggali sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurut Suryono tahun 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua, model integrasi kolonial, dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia.
Lalu, bagaimana suatu kelompok atau masyarakat dapat terintegrasi? Menurut Suyonto Usman, menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial. Yang ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang berikut tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional Indonesia. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa digambarkan berdasarkan 5 integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Berikut tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah ini yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang Dari materi yang telah dipresentasikan, kami mengambil kesimpulan, yaitu integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi, kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa integritas yang tinggi dalam diri kita agar kesatuan dan persatuan dalam bangsa dan negara kita tetap terjalin dengan kokoh dan kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.